Allah tentang dakwah dengan dalil yang benar, ya. Tapi ini karena bahasanya bahasan sastra, ya, maka sudut pandangnya sudut pandang sastra. Sudut pandangnya adalah sudut pandang sastra. Bagi yang mau buka di halaman 50, ya. Tapi ini gundul sama sekali ini. Di dalam bahasan yang telah kita lewati itu dihitung, ya, atau dipertimbangkan didahuluinya kata nadhir daripada Bashir, yang dua-duanya adalah tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bashir wa nadhira. Tuh, tapi ini nadhiran dulu baru Bashir. Itu apa masalahnya? Masalahnya yang nadhir dulu itu karena memang alurnya itu tentang orang-orang kafir, ya, tentang bagaimana orang kafir itu harus dikasih peringatan, bukan didiamkan, bukan dibiarkan, tapi dikasih peringatan. Maka Allah mengatakan walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan berikan istidraj kepada mereka. Ya, kami ulur. Ya, kami biarkan mereka menikmati dunianya dari arah yang tidak diduga-duga. Nanti kalau sudah sampai saatnya, dan Allah mengatakan wa umli lahum, dan aku penuhi untuk mereka cita-citanya, keinginannya. Maka Allah katakan inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku itu sangat kuat sekali. Jadi bukan orang yang terlihat sukses padahal dia kafir itu benar, ya, atau dalam keadaan benar, tidak. Itu cara Allah menyiksa mereka, dengan dikasih kesuksesan dalam urusan materi, nanti mereka dikasih siksa oleh Allah. Bentuk siksa itu banyak sekali, ya. Ada seorang syekh mengatakan bahwa takwa itu adalah pintu kebahagiaan. Orang yang tidak takwa itu akan disiksa. Bahwa dengan takwa itu pintu rezeki terbuka. Sebaliknya apabila tidak bertakwa, pintu rezeki itu tertutup. Itu simplifikasi itu. Tapi rupanya di akal seorang syekh itu sesuatu yang tidak di benak kita semua. Lalu ada seorang pemuda mengatakan, ya syekh, saya selalu berbuat dosa, tapi tidak ada merasa disiksa di dunia ini. Lalu syekhnya mengatakan, kamu merasa aman dengan perbuatan dosa kamu? Ya, bertahun-tahun saya berbuat dosa, tapi saya merasa aman. Tidak ada merasa disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu syekhnya mengatakan, apakah kamu bisa mempertahankan sholat berjamaah? Dia katakan tidak. Lalu syekhnya mengatakan itu adalah bentuk siksa. Apakah kamu masih bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara, dengan orang tua? Dia katakan tidak. Itu satu bentuk siksa dari Allah. Apakah kamu masih bisa sholat malam? Dia katakan tidak. Itu adalah satu bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah kamu rajin membaca Al-Quran? Dikatakan tidak. Itu satu bentuk siksa. Karena itu tadi yang disebutkan semua adalah rizki yang tak ternilai harganya. Sholat berjamaah adalah rizki yang tidak ternilai. Membaca Al-Quran adalah rizki yang tidak ternilai. Bisa sholat malam adalah rizki tak ternilai. Terhalanginya seseorang dari kebaikan itu semua adalah siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat yang tadi saya baca itu ya, harus difahami bahwa Allah menyiksa itu bukan langsung dengan kesengsaraan. Bisa saja orang itu diulur menjadi kaya raya, dibiarkan menjadi sukses, sombong, lalu setelah itu dijatuhkan oleh Allah. Ya. Karena seperti itu sunatullahnya. Ya. Lalu Allah mengatakan awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir ma bisahibihi min jinnah, tidak ada sedikit pun ada sifat gila dalam sahabat mereka itu. Kenapa mereka mengatakan Muhammad itu gila? Dia tidak gila, tidak ada sedikit pun sifat gila yang ada pada dirinya. In huwa illa nadhirum mubin. Itu yang Allah katakan. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah ada hal yang menyimpang? Bahwa Allah adalah yang menciptakan jagat raya, bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah adalah batu belaka yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata, bahkan tidak bisa berbuat apapun. Maka Allah mengatakan awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak melihat kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di langit-langit dan bumi? Dan apa saja yang Allah ciptakan, berupa apa saja. Wa asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Apakah mereka tidak pernah melihat bahwa boleh jadi ajal mereka sudah sangat dekat sekali? Itu berlaku untuk semua orang-orang yang durjana, orang-orang yang zalim. Apakah kamu, hai orang yang zalim, melihat bahwa kamu tidak akan mati? Bukankah boleh saja umur kamu itu sudah dekat? Bukankah kematian itu adalah sebaik-baik nasihat? Ada saatnya kamu mati. Semua ada batasannya. Orang berkuasa ada saatnya dia jatuh. Ada saatnya dia diganti. Orang yang menghalangi kebenaran ada saatnya akan terungkap kejahatannya. Ada saatnya. Lalu Allah mengatakan fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dengan kata-kata seperti apa apalagi mereka itu mau beriman. Ini sudah hebat sekali. Ya, terus Allah berbicara tentang orang-orang yang tersesat. Jadi didahulunya kata nadhir dari kata basyir di dalam ayat tersebut, ya, itu sudah sangat tepat sekali. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Tidak lain dan tidak bukan, aku adalah sang pemberi peringatan dan sang pemberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Ya.
Jadi kalau dalam sisi sastra ihtibak itu mesti dikatakan in ana illa nadhirun lil kafirina wa basyirun liqaumi yu'minuna. Jadi ada yang tersirat. Nadhir itu memberikan peringatan untuk orang-orang kafir dan para pendosa. Pemberi kabar gembira atau kabar gembira itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi bukan tidak boleh orang yang beriman dikasih peringatan, karena orang beriman bisa saja berbuat maksiat, maka diingatkan. Tapi memang ini ketika Rasul diperintahkan untuk mengatakan in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun, tidak lain dan tidak bukan aku adalah sang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Kata nadhir didahulukan itu semata-mata karena memang fokus bahasanya, alur ayatnya adalah tentang orang-orang kafir yang mendustakan agama, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan itu untuk orang yang kafir. Kabar gembira itu untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang-orang yang tersesat dan mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka di dalam tafsir Ar-Razi, penulisnya mengatakan mubashshira wa nadhira. Di dalam ayat yang di atas itu urutannya sangat cantik sekali. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai saksi, sebagai syahidan, ya, sebagai pemberi saksi, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan apabila tidak mengucapkan la ilaha illallah, Rasul peringatkan. Ya. Kemudian apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Ya, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia menuju jalan Tuhanmu. Wada'iyan ilallahi biiznihi. Tuh, ya. Jadi tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah sebagai dai, sebagai orang yang menyeru, mengajak manusia menuju Allah biiznihi, dengan seizinnya. Karena berdakwah kepada siapapun tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Mau berdakwah kepada siapa? Kepada fulan. Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Zamannya sekarang zaman serba internet. Mau ngajak-ngajak, yuk pada belajar Al-Quran. Gratis. Ya, tidak, tanpa seizin Allah nggak ada yang daftar. Ya, bayar itu. Iklan itu bayar. Kita lihat di laporannya itu, ya. Yang melihat iklan itu puluhan ribu. Yang tertarik untuk menghubungi cuma beberapa puluh saja. Sedikit sekali.
sampai dikasih gratis, dikasih makan tetap tidak ikut. Ya. Nah, itu tandanya biiznihi. Jadi memang tanpa seizin Allah tidak akan terjadi. Oh, itu karena misalnya tidak tepat sasaran iklannya. Ya, boleh jadi. Itu salah satu analisa. Nah, tapi semuanya dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Baik, itu rahasianya kenapa Allah mengatakan biiznihi, dengan seizinnya. Ya. Kalau misalnya ya, ada orang mengatakan, kalau kamu ya mengatakan, saya ajak kamu ke presiden atau menghadap menteri atau kiai atau siapapun, itu tidak bisa tanpa izin orang yang diajak itu. Jadi izinnya itu dari orang yang diajak. Orang yang diajak itu mengizinkan nggak itu untuk membawa dia ke presiden dan seterusnya. Mau nggak? Nah, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintah untuk mengajak manusia kepada Allah. Ya, jadi tidak ada atau tidak akan bisa berdakwah kecuali dengan izin Allah, karena Allah yang memerintah. Begitu ya. Tapi orang bisa saja mengatakan, ada ayat dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili. Katakanlah, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak, aku berdakwah menuju Allah. Jangan diterjemahkan aku berdakwah kepada Allah. Ya. Berdakwah kepada manusia, menuju siapa? Menuju Allah. Ala basiratin, berdasarkan dalil yang jelas. Hujjah yang jelas. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Jadi siapapun yang berdakwah, aku atau orang-orang yang mengikutiku, harus berdakwah itu dengan dalil yang jelas. Dalil yang benar. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ad'u ilallah, aku mengajak menuju Allah. Dan tidak ada ad'u ilallahi biiznihi, tidak ada kalimat biiznihi dengan seizinnya. Itu apa itu? Kenapa tidak ada biiznihi? Ini namanya analisa ya, menganalisa. Jawabnya adalah, ketika Allah mengatakan kepada Rasulnya, Qul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah, mengajak manusia menuju Allah berdasarkan dalil yang jelas. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi tidak usah dikasih kata biiznihi dengan seizinnya. Orang sudah diperintah, perintah itu izin plus itu. Ya. Perintah itu sudah izin plus, bukan sekadar diizinkan. Allah memerintah. Ya, Allah perintahkan itu. Ya, dan itu adalah izin plus. Ya.
Jadi itu perintah ya. Perintah kepada Rasul, kepada umatnya untuk berdakwah. Jadi wajib dakwah itu. Dakwah itu sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diperintah Rasul? Perintah kepada Rasul, perintah untuk Rasul, perintah untuk umatnya juga. Itu yang harus difahami ya. Dan perintahnya jelas, berdakwah itu harus dengan dalil. Dalil yang benar, dalil yang jelas. Seseorang bisa saja mengatakan misalnya dalam surah Al-Fatah ayat 8 sampai 9. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Agar kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, agar kalian semua cancut tali wando, ya, agar kalian semua bahu membahu membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menguatkan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menghormatinya. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dan agar kalian mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah di pagi dan petang. Kenapa di surah Al-Fatah ayat 8 sampai 9 ini tidak ada kata wada'iyan ilallahi? Di atas ada disebutkan ya, wada'iyan ilallahi biiznihi, ya, mubasysyiran wa nadhira wada'iyan ilallahi biiznihi. Kenapa ini di sini tidak ada? Jawabnya simple. Karena di dalam surah Al-Fatah itu bukan tentang dakwah. Jadi memang ayatnya, redaksinya itu bukan, atau alurnya bukan alur dakwah. Ya, jadi berbeda sama sekali itu. Ya. Tapi itu hubungannya adalah dengan jihad, dengan perang, dengan baiat. Ya, baiat saya sekata untuk bahu-membahu, untuk tolong menolong, ya, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, agar kalian itu bukan sekadar beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kalian itu memperkuat, menolong Allah, menolong Rasulnya. Ya. Jadi kalau kita tahu ya apa sih maknanya tu'azziru, kalian menolongnya dengan senjata. Ya. Memperkuatnya dengan senjata. Ya. Dan Allah mengatakan wa'azzartumuhum, dan kalian telah menolong mereka. Ya. Di dalam sebuah tafsir ya, kata wa tu'azziruhu itu artinya wa tansuruhu aw litansuruhu bis-saif, agar kalian membelanya, menolongnya dengan pedang. Dulu, sekarang nggak berlaku ya, sekarang bukan pedang lah, sekarang senjata.
Ya, barang siapa menolong Nabi, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membela Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya. Setelah itu di ayat 10-nya surah Al-Fatah, Allah mengatakan apa? Allah mengatakan innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu tidak lain dan tidak bukan, mereka sebenarnya berbaiat kepada Allah karena tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi barang siapa mengingkari baiat atau perjanjian itu, maka dia telah mengingkari dirinya sendiri. Mati ya dia. Mantap ya Ustaz barusan. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad tidak lain dan tidak bukan, mereka itu berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi barang siapa yang mengingkari baiat itu, maka dia telah mengingkari dirinya sendiri. Ya. Tetapi siapa saja yang memenuhi perjanjian itu, ya, sesuai dengan apa yang dikatakannya di hadapan Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Fasayutihi ajrun 'azima. Ya, jadi jelas itu, ya. Alurnya itu tentang apa? Alurnya tentang perang, tentang baiat. Jadi bukan tentang dakwah. Nah, siaknya atau alur tentang ini tuh sampai akhir surat. Ya, bahkan surah Al-Fatah ini hampir seluruhnya tentang perang. Ya, namanya Al-Fatah ya. Al-Fatah itu penaklukan. Ya, perang itu. Ya, berbeda dengan surah Al-Ahzab di ayat 39. Ya, karena surah Al-Ahzab ayat 39 itu surah Al-Ahzab itu yang sedang dibahas ya, dan ini adalah bagian dari pembahasan minggu yang lalu ya. Surah Al-Ahzab itu siaknya atau alurnya tentang apa? Tentang menyampaikan pesan Allah. Bagaimana pesan Allah itu harus disampaikan? Tentang dakwah mengajak manusia untuk takwa kepada Allah. Ya. Nah, jadi sebelum ayat yang kita bahas tadi ya, yang wada'iyan ilallah itu. Ayat yang mengatakan alladzina yuballighuna risalatillahi. Ayat 39 ya surah Al-Ahzab.
Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang menyampaikan risalah, surat. Risalah itu surat, ya, surat-surat dari Allah, pesan-pesan dari Allah. Wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Ada apa ini? Ya Allah. Ustaz, Iya, kenapa nih mati-mati terus nih? Ini jadinya pakai tethering. Kenapa bisa gini ya? Sampai mana tadi saya ngomong? Al-Ahzab 39, Ustaz. Iya. Jadi Allah mengatakan alladzina yuballighuna risalatillah. Orang-orang yang menyampaikan, yuballigh, tabligh, mentablighkan, menyampaikan risalatillah. Apa sih risalah? Risalah itu pesan. Risalah itu surat. Allah kirimkan surat. Kepada siapa? Surat itu Allah kirimkan untuk manusia. Dititipkan kepada Jibril, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada seluruh manusia. Ya, tentu harus dengan cara yang terorganisir. Ya, tidak bisa dakwah sendirian, ya, dan itu tidak mungkin. Dakwah sendirian itu satu hal yang tidak begitu sunnatullahnya. Ya, sunnah para rasul itu tidak begitu, mesti bersama. Ya, dakwah itu mesti bareng-bareng tim. Lalu apa yang Allah katakan? Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Dan itu adalah sifat yang harus melekat pada seorang dai. Apa itu? Berdakwah selalu takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun. Takutnya hanya kepada Allah saja. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah dengan Allah, ya, sebagai sang penghitung amal. Jadi seorang dai jangan pernah takut dengan hitungan amal. Allah hitung. Ya, yang diperhitungkan oleh Allah itu adalah ikhtiar, adalah perbuatan, bukan hasil. Ya, berdakwahlah, jangan sungkan. Ya, dimulai dari sendiri, keluarga. Ya. Dan terus. Ya, kalau sudah ya paralel. Seorang yang diberi hikmah, seorang yang memperoleh ilmu sebagai alat untuk dakwah,
maka tidak boleh berdakwah kepada masyarakat di luar keluarganya apabila keluarganya misalnya tidak mendukung. Ya, itu ujian. Itu ujian. Ya, sama dengan Nabi Nuh, Nabi Lut. Ya, ada yang tidak mendukung, istrinya tidak mendukung. Bukan Nabi Lut sama Nabi Nuhnya itu tidak bisa mendidik istrinya. Ya, memang tidak bisa dididik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu apa namanya? Tadi yang mau saya katakan itu wakafa billahi hasiba. Ya, ada pesan penting ya. Ada pesan pentingnya itu bahwa dalam urusan amal soleh itu ya, jangan pernah khawatir tidak dihitung oleh Allah, dihitung oleh Allah. Baik. Terus ya, saya mau selesaikan ini. Wasirajam munira. Itu tugas Rasul ya. Syahidan, mubasyiran, wa nadhiran, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi, wa sirajam munira. Tuh, 5 tugas berat. Apa itu siraj? Siraj itu lampu. Muniran yang menyala. Lampu yang menerangi. Kenapa disebut siraj? Karena dia menyala dengan bahan bakar. Apa itu bahan bakarnya? Bahan bakarnya adalah takwa. Ya, orang kalau takwa itu merupakan kekuatan hati. Ya. Nah, cahayanya adalah Al-Quran. Karena itu adalah memang nur cahaya. Nah, jadi dia itu bukan sekedar Al-Quran ada di hati, tetapi Al-Quran itu turut juga menerangi masyarakat di sekitarnya, menerangi seluruh manusia. Jadi begitu semestinya manusia itu menjadi lampu. Seorang da'i itu menjadi lampu, memberikan keterangan, memberikan penerangan, pencerahan. Dan dengan itulah peradaban manusia terangkat. Kenapa Allah mengatakan siraj lampu, bukan syams matahari? Kenapa Allah tidak mengatakan bahwa Muhammad itu adalah matahari, tetapi mengatakannya adalah lampu? Apa katanya? Karena siraj itu lebih umum daripada syams. Lampu lebih umum daripada matahari. Bahkan Allah mengatakan untuk matahari itu adalah siraj. Di dalam surah Nuh, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. Surah Nuh ayat 16. Dan Allah telah menjadikan bulan ya, di langit-langit itu sebagai nur, sebagai cahaya. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Dan menjadikan matahari sebagai siraj. Ada disebutnya sirajan wahaja, lampu yang menyala dengan begitu terangnya. Kenapa matahari disebut siraj? Karena dia menyala dengan bahan bakar. Ya. Tapi kalau disebutnya asyams, matahari itu ada terbenam. Tapi lampu itu tidak terbenam. Matahari tidak bisa dibawa. Tapi lampu bisa dibawa dan orang bisa mengikuti orang yang membawa lampu di kegelapan.
Matahari tidak di setiap tempat. Tapi lampu di mana-mana ada. Matahari cuma satu, lampu banyak sekali. Itu kenapa makanya kata siraj itu. Ya. Supaya itu pantas untuk siapapun yang berdakwah. Nah, hanya ya seperti misalnya Ar-Razi. Ketika beliau mengomentari kata siraj yang artinya lampu, beliau mengatakan Nabi Muhammad disebutnya siraj, lampu. Allah tidak mengatakannya Muhammad adalah matahari. Padahal matahari itu lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat sinarnya daripada atau cahayanya daripada lampu. Apa tuh hikmahnya? Namanya ini sastra. Jadi apa itu rahasianya? Ya. Jadi beliau mengatakan ada beberapa hikmah. Pertama adalah matahari itu cahayanya tidak bisa diambil. Ini namanya akal ya. Tapi kalau lampu, ya cahayanya bisa diambil. Maksudnya apa itu? Maksudnya gini ya, namanya siraj. Siraj itu lampu. Obor. Ya, obor. Jadi kalau ini ada apinya, diambil apinya. Ya, ini ambil lagi. Jadi bisa bikin lampu banyak. Matahari nggak bisa bikin lampu banyak. Itu logika Ar-Razi ya. Tapi sekarang ada penampang matahari ya, ada penampang matahari dahsyat sekali. Jadi satu universitas di situ, universitas terbuka itu, jadi dia kasih papan nama yang besar sekali. Itu di depannya itu dikasih lampu dengan penampang matahari. Jadi hemat energi. Ya. Jadi lebih dahsyat. Ya. Tapi ini ya logika-logika bahasa yang saat itu boleh lah. Ya. Saat itu boleh. Sekarang itu sudah, dan ada bakalnya ya, manusia tidak butuh PLN lagi, tidak butuh itu. Akan ada saatnya di mana semua bangunan, semua rumah itu memakai penampang matahari untuk listriknya. Akan ada saatnya. Teknologi yang luar biasa. Baik. Tapi ini adalah logika ya. Di mana Ar-Razi mengatakan kalau matahari orang tidak bisa ya ambil cahayanya terus taruh di kamar, nggak bisa. Tuh. Tapi kalau lampu bisa dibawa kemana-mana. Orang mau mengambil apinya bisa, yang ini mengambil api bisa. Itu. Matahari tidak seperti itu. Jadi dari sisi lampu itu bisa digetok tularkan, maka ini lebih tepat daripada kalau mengatakannya Rasul adalah matahari. Nggak bisa digetok tularkan. Seorang saja, tapi kalau lampu bisa digandakan. Itu. Terus
Ar-Razi mengatakan tidak benar ya kalau matahari itu lebih terang daripada lampu. Apa katanya? Karena lampu itu lebih umum ya daripada matahari. Bagaimana itu? Karena matahari itu bagian dari lampu. Bukan lampu bagian dari matahari. Matahari itu lampu, bintang adalah lampu, semuanya lampu. Ya. Bisa aja. Dan itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya dalam surah Al-Mulk itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh benar-benar kami telah hiasi langit yang paling dekat itu dengan lampu-lampu. Lampu. Bintang-bintang semua lampu. Ya. Tuh, tapi memang untuk matahari itu Allah katakannya siraj yang juga lampu maknanya. Kenapa? Karena itu sangat menerangi sekali. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa Rasul adalah sirajum munira, itu untuk alasan yang seperti disebutkan. Ya. Baik. Jadi itu sampai di situ selesai tentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang 5 tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi la ilaha illallah, sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, sebagai orang yang dakwah mengajak manusia kepada Allah, dan sebagai lampu yang menerangi. Selesai. Kita besok di nomor 33. Ya. Ayatnya ayat 13 surah Saba. Ini bakalnya berbicara tentang sesuatu yang sangat besar sekali. Yang itu bisa dijadikan cermin buat kita semua. Demikian saya kira cukup. Insya Allah. Ya, besok. Halaman berapa, Ustaz? Apa itu? Halaman 51. Mau Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu silakan.